Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sulistiadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen dari SMP Negeri 2 Pejaguan. Saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Ibu Elvi Yenita Rahayu SPD. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Elvi ini adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Pejaguan, selaku guru yang akan saya observasi di kelas. Untuk itu, langsung saja sebelum saya berbincang-bincang, di sini saya ingin menyampaikan percakapan praobservasi kepada Ibu Elvi Yenita terkait supervisi akademik yang akan kita laksanakan, yang kita akan rencanakan minggu depan ya. Baik, sebelum percakapan ini dimulai, ada hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan rencana observasi kelas. Di sini percakapan praobservasi kelas di sini bertujuan untuk saya mengetahui dan mengevaluasi jalannya observasi yang akan Ibu Elvi Yenita laksanakan ya. Di sini bukan untuk menilai tetapi mengetahui bagaimana jalannya pembelajaran di kelas, seperti itu. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Iya. Ini besok rencana saya mengambil kelas 7 nih Pak. Ya, Untuk kelas 7 kebetulan besok sedang memasuki di bab atau materi bentuk aljabar. Jadi khususnya terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi di sini saya mengambil ada 4 tujuan Pak. Ada 4 tujuan ya. Tujuannya ada 4. Ini ya. Ini yang pertama mengaitkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dengan permasalahan yang sifatnya konstekstual. Kemudian tujuan yang kedua, membuat permodelan dari permasalahan kontekstual ke dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tujuan yang ketiga, yakni menganalisis operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan tujuan yang terakhir, yakni menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 4 ya. Ya. Ini terkait dengan materi aljabar di kelas 7. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran Ibu Yenita. Untuk area pengembangannya di sini saya mengambil 2 nih Pak, yakni terkait pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk pengetahuan ini di poin mana ya Bu? Untuk pengetahuan nanti di situ ada di 3 tujuan yang pertama yang tadi saya sebutkan Pak, dan dikaitkan dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional juga nanti dicapai juga di situ. Oke. Jadi pengetahuan nanti ada KSN-nya dimunculkan ya. Iya. Kemudian untuk keterampilannya sendiri? Untuk keterampilan nanti saya menilainya dari hasil anak-anak dalam mengerjakan LKPD yang akan saya bagikan ke anak-anak. Dari bentuk LKPD ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin strateginya, kemudian metodenya, modelnya yang ingin Ibu gunakan seperti apa? Untuk rancangan pembelajarannya nanti strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ini berdasarkan aspeknya dari kesiapan belajar siswa itu sendiri. Kemudian dari model pembelajarannya saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metodenya nanti akan saya lebih fokuskan di pelibatan anak, yakni terkait tentang diskusi dalam kelompok. Kemudian juga ada tanya jawab serta ceramah. Terus untuk medianya saya akan menggunakan PowerPoint.
Iya, saya juga rencananya agar anak lebih mudah dalam memahami materi ini, saya akan menyajikan atau mencari video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian juga nanti akan ada permainan di akhir pembelajaran, Pak. Oke. Baik. Lengkap ya. Baik. Ini rencananya kapan untuk pelaksanaan observasi kelas Ibu? Untuk observasi kelas, kebetulan di kelas 7 itu besok saya hari Senin ada, Pak. Jadi insya Allah siap hari Senin tanggal 26 Februari ya. Oke. Hari Senin tanggal 26 ya. Di kelas 7F, Pak. Kelas 7F. Baik. Oke, besok saya akan laksanakan atau melihat bagaimana proses observasi di kelas penjenengan besok Senin di kelas 7F. Nah, dari sini ya, ini terkait dengan persiapan besok untuk observasi di kelas. Gambaran apa ya dari percakapan ini Ibu Elvianita yang dapatkan itu apa setelah percakapan observasi ini? Setelah dari percakapan ini ya, saya mendapat gambaran lebih jelas tentang apa yang akan saya laksanakan besok saat pembelajaran, kemudian apa yang harus saya siapkan lebih matang lagi agar besok bisa menunjang pembelajaran dengan baik. Oke, jadi bisa melihat gambaran sebelum pelaksanaan observasi di kelas ya. Semoga besok pada saat observasi di kelas lancar, sukses, dan bisa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak semuanya. Baik, demikian percakapan pra-observasi kelas. Besok kami observasi di kelas, supervisi bersama Ibu Yenita. Kemudian setelah observasi di kelas, yakni ada percakapan pasca observasi didampingi langsung oleh pengajar praktek. Terima kasih Ibu Yenita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, sehat? Ini sudah pada sarapan belum? Jadi kalau sudah sarapan, berarti hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat lagi ya. Ya, oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, agar nanti kalian bisa menerima ilmu dengan baik, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketuanya Mas Rangga ya, pimpin doa Mas. Duduk siap. Ramai. Hari ini ada yang tidak berangkat. Ada siapa ya yang nggak berangkat? Ada Dimas dan Fajar. Kenapa tidak berangkat? Oh, sakit. Hari ini sudah siap belajar matematika? Sudah, silakan buku pelajarannya, buku matematikanya boleh dikeluarkan. Ibu sambil mempersiapkan materinya ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini masih kelanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kan baru mengenal bentuk aljabar dan unsur-unsurnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam operasi hitung. Belum kita masuk materi, coba kita ingat-ingat materi yang sebelumnya. Yang pertama, ada yang masih ingat apa itu variabel? Ada yang mau bisa menjawab? Variabel itu apa ya? Oh, Mbak Fahma, oke. Mbak Fahma mau menjawab variabel itu apa, Mbak Fahma? Huruf. Variabel kemarin itu huruf ya, atau lambang pengganti. Itu variabel. Coba yang kedua, tentang suku sejenis. Masih ingat kemarin, suku sejenis. Ibu punya dua pertanyaan, benar atau salah pernyataan berikut ini. Yang pertama, ada 3XY dan negatif 5XY. Ini merupakan suku sejenis. Kalian setuju ini suku sejenis?
Kenapa kok ini cukup sedikit? Variabelnya sama. Karena variabelnya sama, yaitu XY dan ini juga XY. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang operasi hitung tadi, bahwa tujuan yang pertama, nanti diharapkan kalian mampu mengaitkan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan masalah kontekstual. Terus apa yang akan kita lakukan hari ini? Nanti kita yang pertama akan melakukan penilaian hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menilai sikap kalian selama pembelajaran, bagaimana sikap kalian, percaya diri atau tidak. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata banyak sekali yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Contohnya ada di dunia perbankan yang tadi kalian lihat. Terus ada di perdagangan, di pasar, dan di produksi suatu perusahaan. Ibu punya permasalahan, akan Ibu tampilkan dalam video ini. Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Videonya tentang apa, Mbak? Membeli daging, ikan, dan udang. Lalu gimana untuk menjumlahkan? Tinggal yang sama-sama udang itu dijumlah ya. Di sini udangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udangnya ada 5. Lalu bagaimana kalau dinyatakan ke dalam bentuk aljabar? Ada yang punya ide gimana untuk menyatakan ke dalam bentuk aljabar? Gimana Mbak Laila? Boleh yang kencang? Di apa Mbak? Misalkan, oke. Jadi ada berapa total buah pisang dan buah mangga yang Tika punya saat ini? Nyatakan dalam bentuk aljabar. Oke, ini karena Mas Vino sudah berani membantu Ibu. Ibu punya sesuatu buat Mas Vino. Apa ini? Dapat love. Iya, ini sebagai nanti untuk penilaian sikap biar memudahkan Ibu ini. Jadi yang punya love-nya banyak, tempel di mana Mas? Oh, di sini, oke. Nanti yang berani menjawab atau berani bertanya akan Ibu berikan love juga sebagai bentuk penilaian sikapnya gitu ya. Yang paling banyak punya love-nya, nanti berarti penilaian sikapnya itu semakin bagus ya. Oke, ini tadi permasalahannya sudah dibacakan sama Mas Vino. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Gimana Mbak? Membuat permisalan. Langkah pertama membuat permisalan. Bagaimana permisalannya? Huruf apa? Tadi sudah Mbak Nova sudah berani menjawab, berarti dapat love juga nih. Oke, yuk, coba tadi idenya Mbak Nova seperti ini ya, tadi dimisalkan ya Mbak Nova ya. Sekarang saatnya kalian berdiskusi. Silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok berisi 4 atau 5 anak. Nanti sama Ibu akan Ibu bagikan kelompoknya. Nanti kalian akan diskusi, kemudian hasilnya dituliskan dalam LKPD. Setelah itu nanti ada yang presentasi, gitu ya. Ini kelompoknya. Ketua kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD. Oke, untuk tata cara pengisian LKPD, silakan kalian tuliskan kelompok kalian, diskusi secara berkelompok, waktunya 15 menit. Selama kalian diskusi, Ibu akan keliling untuk menilai sikap kalian, serta kerjasama kalian dan keterampilan kalian dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, dari kelompok 1. Ya, gimana kelompok 1? Iya, diisi di situ. Ada yang mau ditanyakan? Udah sampai mana? Ini tadi ada Mas Fikri ya. Ikut kerjasama ya Mas Fikri ya. Ada Mas Fahri. Gimana? Udah sampai mana pembahasan kalian? Permasalahan pertama, oke. Kelompok 3 sudah sampai mana ini Mbak Nova ya? Kelompoknya Mbak Nova. Oke. Ini berangkat semua ya? Iya, Sudah sampai mana? sudah sampai. Oh, lagi pesenannya Bu Nuri ya? Iya, semuanya harus ikut diskusi ya. Ini kelompok
4. Oke, sudah sampai mana ketuanya Mbak? Fahma ya. Udah sampai, oh udah mau penjumlahan ya? Iya. Ini permasalahan kedua tentang peternak ya? Iya. Iya, itu permisalannya mengambil huruf X, Y, Z. Mula-mula memang Pak Yatno punya berapa hewannya? 50 ayam, 20 sapi, 10 sapi. 10 sapi, sehingga modelnya jadi 50 X ditambah 20 Y ditambah 10 Z. oke, iya. Sudah selesai apa belum permasalahannya? Oh, sudah. Kesimpulannya sudah? Sudah. Oke, nanti kalau ini sudah selesai, boleh dicek lagi. Nanti takutnya ada yang masih keliru setelah udah. Kalau sudah yakin betul, nanti difoto kirimkan ke WA-nya itu ya. Nanti buat presentasi. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 boleh maju ke depan untuk presentasi 2 orang. Oke. Diketahui pesanan Bu Ella 150 dus bolen, 10 dus donat, Ya. dan 250 bolu gulung. Ya. Hasilnya 400 X ditambah 30 Y ditambah 250 Z. Semuanya sama? Sama. Hurufnya juga sama? Oh, ada yang berbeda punya Mbak Zahra. Hurufnya variabelnya apa Mbak Zahra? Bolennya I, Bolunya X, donatnya donatnya A, K, terus bolu gulung. bolu-bolunya A. Ya. Terima kasih Mas Dino, Mas Fahri. Beri tepuk tangan lagi. Kesimpulannya apa Mbak Laila yang keras Mbak? Kesimpulannya penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan jika suku sejenis. Oke, yang pertama, kesimpulannya penjumlahan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan oleh suku sejenis. Ya, sekarang Ibu ada permainan ini. Bagaimana cara mainnya? Nanti kalian secara bergantian menyelesaikan ini. Tentu sudah siap? Yang lainnya ikut menyemangati juga ya. Yuk kita hitung bersama-sama. Hitungan ketiga mulai orang yang pertama. Mulai penghitungan 1, 2, 3. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 4, 5, dan 6. Kalian sekarang saatnya untuk melakukan evaluasi ya. Penilaian pengetahuan silakan kalian buka HP kalian. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup kelas kalian. Waktu mengerjakannya 10 menit. Yang nomor 5, di situ kan uraian. Kalian di formnya itu tinggal menuliskan hasil jawabannya berapa, tapi Ibu minta kalian tuliskan langkah-langkah kalian di lembar jawab ini ya. Nanti dikumpulkan jadi satu. Pergi ke teman-teman Mas. Iya, satu-satu. Untuk KKM Matematika masih sama 70, jadi yang nanti nilainya kurang dari 70, siap-siap mengikuti remedi ya. Remedinya akan Ibu kirimkan link soal yang berbeda, tapi jenisnya, kisi-kisinya masih sama. Tingkat kesukarannya juga masih setara. Iya, untuk lembar jawabnya diberi nama. Sudah, waktu mengerjakannya 10 menit. Untuk yang soal nomor 5, nanti caranya kalian tuliskan di sini. Sudah Ibu persiapkan lembar jawabnya. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada dengan apa yang kalian ketahui ya. Apa syarat operasi penjumlahan pengurangan pada bentuk aljabar bisa dilakukan? Syaratnya apa yang bisa dilakukan? Operasi bentuk penjumlahan pengurangan bisa dilakukan pada bentuk aljabar. Apa syaratnya? Jika
suhunya Jika suhunya sejenis, pembelajaran kita sudah selesai, kita tidak sampai di penutup pembelajaran. Untuk refleksi, silakan kalian, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tenang, boleh kalian di situ sudah ibu bagikan emoticon ya. Silakan diambil, boleh ditempel. Mantap, pembelajarannya mantap ya. Oke, sudah paham? Mbak Nabila, mantap juga. Iya boleh. Mbak Zahra memilih tanda love. Oke, berarti pembelajarannya sangat-sangat menyenangkan ya Mbak Zahra ya. Hari berikutnya kalian masih operasi hitung, tapi yang lanjutnya itu mengenai operasi perkalian dan pembagian. Silakan nanti dibaca di rumah. Dari ibu-ibu akhiri untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Sulistiadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen, dalam rangka sesi percakapan pasca observasi yang mana telah dilaksanakan kemarin oleh Ibu Yenita Rahayu SPD selaku guru yang telah diobservasi. Kemudian saya bersama juga dengan pengajar praktek yakni Bapak Agus Salim SPD. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan observasi, pasca observasi yang telah Ibu Yenita lakukan kemarin, dengan tujuan saya bisa melihat evaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu Yenita laksanakan kemarin. Baik, langsung saja nih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Yenita setelah kemarin diobservasi di kelas? Terima kasih Pak Sulis untuk pertanyaannya. Sebetulnya ini kan proses pembelajaran yang sudah biasa kami lakukan sebagai guru ya. Jadi ini perasaan saya khususnya kemarin saat diobservasi jujur ya sedikit gugup Pak. Kenapa? Karena memang biasanya hanya di kelas itu hanya ada saya bersama peserta didik, namun saat diobservasi kemarin ada Pak Sulis yang datang melihat melakukan observasi di kelas saya. Perasaan saya gugup, sedikit gugup Pak, tapi setelah itu hanya di awal-awal pembelajaran, tapi setelah itu mengalir seperti biasanya saat saya mengajar bersama anak-anak saya. Oke. Kemudian bisa diceritakan kembali apa tahapan-tahapan yang telah Ibu Yenita lakukan dalam proses pembelajaran kemarin di kelas? Tahapannya Pak, untuk tahapannya sendiri kemarin saya membuat perencanaan Pak, mulai dari perangkat pembelajarannya seperti modul ajarnya. Kemudian saya kan memang kemarin menggunakan video pembelajaran yang jujurnya saya tidak membuat sendiri, sehingga saya harus mencari video yang sekiranya sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Terus selain itu saya juga menyiapkan instrumen evaluasinya. Kemudian saya kemarin membuat alat peraga yang sederhana, jadi sedikit membutuhkan persiapan yang sedikit lebih, tapi memang itu sudah biasa kami lakukan. Itu sementara itu untuk tahapannya. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada saat kemarin? Untuk area pengembangannya memang kemarin
bertumpu di pengetahuan dan keterampilan Pak. Jadi area pengembangannya ada 2. Untuk pengetahuan sendiri kemarin ada 3 membuat model matematika dari permasalahan kontekstual kaitannya dengan operasi hitung, penjumlahan, pembimbingan dan pengulangan, kemudian menganalisis operasi penjumlahan dan pengulangan untuk aljabar serta mengaitkannya ke dalam permasalahan tadi-tadi. Terus untuk area keterampilannya kemarin saya memiliki tujuan kepada cerdik untuk dapat menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Itu semua kami kaitkan terintegrasi ke dalam pembelajaran emosional, sosial emosional. Berarti sudah ada pembelajaran berdiferensiasi ya? Pembelajaran diferensiasinya kemarin memang saya menggunakan aspeknya ini Pak, dari kesiapan belajar siswa. Oh, dari Sejauh mana kesiapan belajar anak dalam menerima materi. sebelumnya ada observasi kepada anak terlebih dahulu terkait dengan mungkin gaya belajar atau apa? Gaya belajar memang kemarin belum Pak. Untuk materi ini memang saya kemarin mengambilnya, ini kan materi baru untuk kelas 7-nya. Jadi memang saya mau mengambilnya dari kesiapan belajar siswa itu, dari diferensiasi. Kemudian kendala apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Untuk kendala ya, memang semuanya kan pasti setiap pembelajaran yang sejatinya sudah kita lakukan seperti biasanya, tapi ya tetap ada kendalanya ya Pak. Kemarin memang kami kan menerapkan pembelajarannya dengan diskusi kelompok. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah di sini menjadi ya bisa dikatakan tantangan, tapi sekaligus hambatan bagi saya bagaimana cara saya untuk dapat mengaktifkan setiap anak atau seluruh anak itu terlibat aktif dalam diskusi kelompok itu. Itu salah satu kendala yang pertama. Yang kedua, kemarin memang kami kan melaksanakan evaluasi menggunakan G-form Pak. Memang kesalahan saya tidak mengecek lebih dahulu anak-anak semuanya sudah membawa handphone atau belum. Jadi memang kemarin ada yang tertinggal 1 anak belum membawa handphone, sehingga untuk atasinya itu saya tinggalkan sementara. Yang kedua, terus mungkin ada satu lagi Pak, kemarin memang saya kan di akhir ada seperti permainan games. Nah itu memang tidak semua anak terlibat dalam games tersebut. Jadi anak-anak yang tidak terlibat hanya sekedar melihat saja yang anak-anak bermain games itu. Tapi ada proses pengulangan atau waktu berikutnya tidak bagi anak yang belum mengikuti tes evaluasi. Untuk evaluasi memang kemarin kan hanya ada 1 anak yang tidak membawa handphone itu. Nah kebetulan saya pinjamkan sementara menggunakan handphone saya. Saya ulangi lagi pertanyaannya, untuk rencana tindak lanjut ke depannya supaya pembelajaran ini bisa dikatakan berhasil, menurut Ibu bagaimana? Ya Pak, tadi yang saya sampaikan kan ada 3 permasalahan yang saya hadapi saat pembelajaran kemarin Pak. Saya berpikiran ini mulai dari permasalahan yang simpel dulu Pak. Dari yang ada 1 anak yang tidak membawa HP, padahal evaluasinya saya menggunakan G-form yang membutuhkan HP. Jadi solusi ke depan saya akan lebih teliti kembali mengecek anak satu persatu apakah sudah membawa handphone semua atau belum. Kalau belum nanti bisa memadai saya menggunakan HP saya, atau ada solusi kedua saya menyiapkan print out untuk soalnya Pak. Jadi kedepannya saya punya 2 rencana itu untuk yang permasalahan yang pertama tadi. Terus untuk yang kedua terkait tidak semua siswa terlibat dalam diskusi kelompok. Tadi kan saya menggunakan diferensinya berdasarkan kesiapan belajar siswa Pak. Saya berencana ke depannya mungkin saya akan menggunakan yang berdasarkan gaya belajar Pak. Jadi nanti di sini anak mungkin akan lebih nyaman dengan yang sesama temannya yang sama-sama memiliki gaya belajar visual. Nanti mungkin anak lebih nyaman dalam belajar di situ sehingga semua anak dapat terlibat aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Terus yang terakhir terkait permainan
di akhir pembelajaran saya. Memang kemarin saat saya menyelenggarakan permainan itu memang hanya perwakilan setiap kelompoknya Pak. Jadi di rencana ke depan saya akan mencari atau membuat kuis lagi atau permainan yang dapat melibatkan semua peserta didik, sehingga tidak ada peserta didik yang hanya melihat temannya sedang bermain. Jadi semua siswa nanti bisa ikut terlibat dalam permainan itu. Mungkin bisa menggunakan kuis atau yang bisa semua aktif. Kalau boleh tahu kemarin jenisnya pakai kuisis atau pakai ini ya? Itu kemarin saya membuat alat peraga sendiri sih Pak. Jadi hanya pakai menggunakan tempelan kertas itu, kemudian anak menyusun dari operasi penjumlahan dan pengurangan sampai nanti ditemukan hasil akhirnya seperti apa. Jadi memang kemarin hanya perwakilan setiap kelompok satu-satu. Nah teman yang lain hanya melihat. Kalau besok misal pakai kuisis bisa diaplikasikan ya? Bisa menggunakan Terima kasih. Belum mencoba percakapan pasca observasi di kelas ini yang mana melibatkan yang pilihan Elvira Rahayu SPD selaku guru yang berobservasi. Tadi sudah dilaksanakan percakapan dan tindak lanjutnya seperti sudah kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.